Satu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di manapun berada, inilah lokasi terdampaknya gunung erupsi Gunung Semeru. Kita lihat di sebelah sana itu adalah lahan aliran yang memang kalau lihat ketinggiannya insya Allah itu hampir 10 meter dan lahannya naik ke atas sampai ke rumah ke penduduk di sekitarnya. Ini adalah aliran lahar yang terdampak Gunung Semeru. Kami menunggu siapapun yang mendengar atau menyimak siaran langsung ini atau rekaman ini, mudah-mudahan tergugah hatinya untuk saling berbagi bersama Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan setiap ikhtiar lebih sedekah yang disampaikan melalui Khalifah Berbagi menjadi wasilah pengundang rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menunggu dari saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi ibrah pelajaran bahwa kita punya keinginan untuk saling berbagi. Demikian laporan singkat ini, mudah-mudahan sedekah yang Ibu Bapak sampaikan menjadi pembuka pintu rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang bertugas Muhammad Mu dari Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang ya, bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah jam 5:05 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat serta keberkahan kita di pagi hari ini. Dan semoga kita bisa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan sekemampuan kita mudah-mudahan juga kita bisa menikmati nikmat ihsan, ya, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan kelak dipanggil di yaumil akhir. Sebelum memulai kajian, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal panduan mengikuti kajian di pagi hari ini. Pertama, pastikan nama institusi Anda sesuai di layar monitor. Sewaktu-waktu bisa dipanggil namanya ya. Lalu untuk merubah nama ada fitur juga di Zoom Meeting. Lalu nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP. Pastikan mikrofon di mute selama Zoom Meeting berlangsung. Tuliskan pertanyaan di fitur chat. Insya Allah nanti petugas akan membantu menyampaikan kepada narasumber. Mengisi formulir umpan balik. Jangan lupa untuk presensinya juga berkenan diisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini update tentang Khalifah Berbagi untuk bantuan kemanusiaan di Semeru. Insya Allah dana Khalifah Berbagi di tahap 1 sudah tersalurkan. Itu totalnya 24 juta. Ini update per tanggal 11 Januari ya Kang ya. Dana Khalifah Berbagi di tahap 1 totalnya 24.525.000 rupiah. Dana yang kami salurkan berikut dengan operasional di lapangan 20.258.579. Lalu ada sisa dana Khalifah Berbagi di tahap 1 4.266.421. Insya Allah ini akan disalurkan di tahap kedua. Dan Alhamdulillah jazakallah khairan katsira, Khalifah Berbagi tahap kedua dana terkumpul 16 juta ribu rupiah. Total dana ada 20 juta. Kang Dia boleh ke depan dulu. 20.266.421 ribu rupiah. Dana kajian subuh 1.900.000. Ini kami update per tanggal 11 Januari dini hari tadi ya. Insya Allah jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan berkenan bermanfaat. Dan insya Allah kami masih membuka donasi
sampai dengan tanggal 31 Januari. Resmi nanti kami akan tutup ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa support pada hari Pak Berbagi. Insya Allah di tahap kedua akan kami salurkan setelah di tanggal 31 Januari. Inilah rencana pemerintah daerah yang akan membuat hunian sementara dan hunian tetap. Warga akan dikasih lahan kurang lebih 10 kali 10 meter dan lahan bangunannya 6 kali 4,5 meter. Inilah mudah-mudahan segera selesai dan segera direalisasikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang, terutama yang terkena terdampaknya lahar panas erupsi Gunung Semeru. Demikian informasinya Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi ini akan dipandu oleh narasumber, oleh Dr. Haji Lukman Abdurrahman. Sudah siap ada di ruangan. Hari ini kita akan membahas tentang, sudah mulai masuk perhitungan ya Ustaz ya? Assalamualaikum. Oh, belum. Belum ya? Dasar-dasar. Ada saran dari jamaah Ustaz kalau bisa pakai bor supaya paham. Oh ya, Matematika juga nanti dia. di Zoom ini ada Pak. Siap. Ustaz Tafadhol, silakan untuk menyampaikan kajian tentang Faraid Mawaris. Ya. Oh sebentar, saya lupa. Sebelum Ustadz, Bunda Empet ada yang disampaikan? Cukup menunggu Pak Menunggu Ustadz. saja? Mengunduh ilmu, ya. Baik, kalau begitu. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dede. Baik, Ustadz silakan untuk menyampaikan kajian. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fanad'u Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal ahrada binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu, para bapak, para sesepuh di Khalifah Tur, pagi ini kita lanjutkan bahasan mengenai faraid. Namun karena pekan lalu, Selasa lalu itu ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Muh kepada saya. Mungkin sebelumnya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan tersebut yang tertulis Selasa lalu. Pertanyaan pertama adalah, apabila pembagian waris sudah rata tetapi masih suka bertikai, mungkin maksudnya gitu. Contoh pembagian waris rumah atau tanah, dan kalau anak senang berhutang tetapi orang tua tidak mengetahuinya bagaimana. Nah, untuk hal yang ini tidak jelas pembagian waris sudah rata. Yang dimaksud rata itu sama persis antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu yang dimaksud, tentu saja ini menyalahi syariah. Karena pesan Allah sangat jelas, itu lidzakari mithlu hadil unsayain. Untuk laki-laki 2 kali, perempuan. Dalam kasus asobah bil ghair. Tapi ini ya, tentu tidak selalu laki-laki 2 kali dari perempuan. Hanya dalam kasus asobah bil ghair saja. Tentu apa yang maksud asobah bil ghair mungkin belum dijelaskan dulu saat ini, karena ini perlu secara sistematika kita menjelaskan supaya bisa dipahami dengan baik, supaya meresap gitu. Sehingga mungkin saya tidak akan loncat dahulu. Tapi yang jelas, prinsip dasar, jika itu kasusnya asobah bil ghair, 2:1 laki dan perempuan. Nah, mengapa? Nah, insya Allah nanti dijelaskan ya, rahasia-rahasianya atau hikmah di balik itu. Kemudian, anak senang berhutang. Nah, sesungguhnya, anak yang dimaksud di sini, apakah anak yang sudah dewasa, dalam arti sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, atau anak yang masih dalam tanggungan orang tua. Kalau anak yang masih dalam tanggungan orang tua, nah tentu saja memang itu masih tanggung jawab dari orang tua, dari bapak khususnya di sini yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah di luar tanggung jawab orang tua, artinya sudah dewasa, ya tentu itu lain tanggung jawab sendiri sebetulnya.
Hanya memang dalam hal ini alangkah baiknya jika orang tua itu mengingatkan, tentu saja. Apa sebab? Karena hutang itu tidak sederhana penyelesaiannya jika kita abai terhadap penyelesaian hutang jika kita suatu waktu meninggal. Oh, itu urusannya berat. Artinya bukan tidak boleh berutang, silahkan saja berutang, tetapi dengan niat itu akan dilunasi. Kalaupun tidak sempat melunasi, ya tentu harus ngasih tahu ke ahli waris jika suatu waktu kita meninggal. Karena jangan sampai jadi pemberat. Karena kata Rasul, jangankan orang-orang yang meninggal biasa, bagi yang mati syahid saja bisa tertunda memperoleh rahmat Allah. Bagi yang syahid demikian mulia kan kematian yang syahid itu di sisi Allah, tetapi kalau ada berutang tetap saja akan tertangguhkan. Sehingga dalam hal ini memang harus hati-hati urusan hutang-hutang. Bukan tidak boleh, dipersilahkan. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah harta dibagi habis ke ahli waris atau anak-anak secara merata, tidak berdasarkan aturan waris sewaktu orang tuanya masih hidup? Sehingga waktu orang tuanya meninggal tidak ada lagi harta untuk dibagikan. Nah, ini yang barangkali yang dimaksud dengan hibah, pemberian. Hibah itu pemberian. Nah, pada saat masih hidup itu tentu bukan waris, karena salah satu syarat proses waris mewaris itu harus meninggal si mewaris. Mewaris itu orang yang mewariskan. Harus meninggal dahulu, kalau belum meninggal ya bukan waris. Nah, tetapi akan dibagikan pada saat masih hidup, berarti itu adalah pemberian atau hibah. Nah, dalam hal ini hibah itu tidak ada ketentuan. Aturan 2:1 untuk laki dan perempuan dalam kasus asobah bil ghair itu untuk waris. Tapi kalau hibah itu sebetulnya bebas. Mau dibagi sama rata ataupun tidak, itu silahkan tergantung kebijakan yang mau memberinya. Nah, tetapi bercermin dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa jangan mengabaikan ahli waris. Jangan sampai dihabiskan harta itu dibagikan, nanti pada saat meninggal ahli waris tidak kebagian apa-apa. Artinya di sini, kalaupun mau dihabiskan harta itu harus sepengetahuan ahli waris. Perlu diketahui ahli waris itu bukan anak saja atau anak suami istri. Tidak bisa jadi ahli waris itu ada orang tua, bapak ibu, ada kakak adik, dan sebagainya. Sebaiknya diajak musyawarah seluruh yang mungkin bisa jadi ahli waris kita itu. Supaya pada saat nanti kita meninggal, tidak meninggalkan harta waris lagi, memang sudah diberikan kepada ahli waris. Sehingga tidak ada pendoliman. Kalau misalnya hanya dibagikan kepada anak saja, sementara bukan hanya anak ahli waris kita itu terjadi pendoliman kepada ahli waris lain. Artinya di sini harus diajak dulu musyawarah ahli waris yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam pembuatan wasiat, apakah boleh disaksikan dan dikuatkan oleh pengacara? Tentu saja ini yang memang harus dilakukan. Itu baik sekali. Harus tercatat dan tertulis. Mau pakai pengacara atau notaris, boleh-boleh saja. Memang harus ada saksi itu. Supaya wasiat kita ini kuat dan dipercaya oleh ahli waris. Dengan catatan, wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 harta. Dikuatkan oleh notaris atau oleh pengacara, baik. Dan harus disaksikan. Memang tuntunan Al-Quran Al-Baqarah 282 itu saksi itu harus ada 2, laki-laki. Walaupun tidak 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan misalnya. Atau perempuan semua ya berarti 4 orang. Itu akan memperkuat transaksi. Karena bagian wasiat ini bagian dari mentransaksikan harta benda kita ini. Kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya, apabila orang tua masih hidup namun sudah bercerai, apakah sebaiknya warisan untuk anak kandung diurus di pengadilan agama atau notaris? Kalau sudah bercerai, tentu saja kalau salah seorang di antara keduanya meninggal itu tidak dapat waris. Misalnya suami istri bercerai, kemudian beberapa waktu kemudian, katakanlah setelah habis masa iddah,
setelah habis masa iddah, katakan sudah sampai 3 bulan meninggal, nah itu tidak ada lagi bagian waris terhadap mantan suami atau mantan istri. Itu statusnya sudah cerai. Nah, dalam hal ini pembagian waris itu sebaiknya pengadilan agama atau notaris. Nah, dalam hal ini memang yang mengurusi urusan-urusan waris ini lebih pasnya di pengadilan agama sebetulnya. Kalau notaris itu kan umum untuk siapapun. Tetapi kalau notaris itu difungsikan sebagai katib, gitu, sebagai pencatat, itu nggak masalah, silahkan saja. Yang penting punya kekuatan hukum barangkali jika satu waktu ada hal yang harus diurus dengan urusan-urusan hukum. Memang harus tercatat. Tapi tempat yang paling pas untuk urusan waris ini memang pengadilan agama. Saya kira itu. Untuk tanya jawab barangkali dicukupkan dulu sampai di sini. Kemudian berikutnya, seperti biasa, mohon Pak Mu, nanti kalau waktunya kelebihan saya dikasih tahu, stop saja ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai dasar-dasar waris ini. Ilmu waris ini dari mana asal usulnya? Sebelumnya kita akan bahas dahulu di sini nanti sejumlah ayat-ayat Quran yang perlu diketahui juga oleh kita di sini supaya pada saat masuk ke teknisnya itu nanti udah jelas bahwa itu ada dasarnya dari Quran ayat berapa saja. Nah, sebetulnya di sini di ayat Al-Quran itu dari ayat 7 sampai ayat ke-14 ini. Ya, sampai ayat 14 itu cerita mengenai waris. Yang pertama ayat ke-7 di sini menegaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa al-ayah dan seterusnya. Kita lihat di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk penjelasannya. Ayat ini menyatakan bagi laki-laki ada bagian dari apa-apa yang dua ibu bapaknya tinggalkan dan para kerabat. Walin nisa'i dan juga bagi kaum perempuan nasibun ada bagian mimma dari apa-apa tarokal walidani yang dua ibu bapaknya meninggalkan terhadap harta itu. Wal akrabun dan demikian juga karib kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, apakah bisa sedikit atau banyak. Nasibam mafruḍa, bagian yang telah ditentukan. Nah, ini disebutkan penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kana al-musyrikuna yaj'aluna al-mala lirrijalil kibar wala yurasuna an-nisaa wala al-atfalu syai'an. Asal warisan mengapa dirinci di dalam Al-Quran karena kebiasaan jahiliyah dahulu warisan itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki yang dewasa saja dan kaum perempuan itu tidak menerima waris sedikit pun. Demikian juga anak-anak, anak laki-laki apalagi anak perempuan tidak menerima waris. Maka Islam datang memberikan penjelasan bahwa waris itu diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Bisa sedikit, bisa banyak, bergantung keadaan. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah nanti, di ayat berikutnya nanti. Kemudian juga kemarin, waktu Selasa kemarin ada yang mengatakan, apakah ada uang dengar gitu ya, untuk yang bukan ahli waris, tetapi ikut ngurus-ngurus waris. Nah, ayat Quran, ayat ke-8 menjelaskan begini. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadir pada saat pembagian itu siapa? Ulul qurba, karib kerabat ya, wal yatama juga orang-orang miskin, anak-anak yatim, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan juga orang-orang miskin, farzuquhum, maka silahkan kalian beri rezeki, beri bagian mereka itu minhu dari apa-apa yang mau diurus warisnya, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka itu dengan ucapan-ucapan yang baik jika misalnya ternyata tidak kebagian karena rekahnya atau barang warisnya itu sedikit. Nah, di sini dijelaskan
oleh tafsir Ibnu Katsir, wa idza hadar qismatal mirasi dzawul qurba mimman laysa bibarisin wal yatama wal masakin fayurdhah lahum minat tirkati nasibun. Artinya, apabila pada saat pembagian waris itu hadir tidak saja ahli waris, tidak saja dawil furud, tetapi juga dawil arham atau bahkan orang lain sama sekali, misalnya sebagai pencatat atau bisa juga sebagai katakan tadi contoh di pertanyaan ada pengacara gitu, maka silahkan beri juga mereka. Tentu saja mereka tidak punya bagian tertentu, itu hanya kerelaan dari para ahli waris saja. Disebutkan di dalam tafsir ini, wa anna dzalika kana wajiban fi ibtida'il Islam. Memberi tersebut kepada mereka yang hadir, yang bukan ahli waris, dahulu pada awal-awal Islam itu adalah sesuatu yang wajib gitu. Tetapi disebutkan yustahabu, disunahkan, tidak wajib juga. Jadi suka rela para ahli waris. Walaupun juga nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu huwa mansukhun amla. Apakah sudah dimansuh ayat tersebut atau tidak? Yang jelas secara teksnya tidak mansuh, masih ada sampai saat ini juga di dalam surat An-Nisa. Hanya masalahnya hukumnya, apakah hukumnya itu mansuh atau tidak, itu berbeda pendapat. Paling perbedaan kalau awal Islam itu, sejarah Islam itu wajib, sekarang ini hanya mustahab. Artinya lebih baik dilakukan, barangkali begitu. Sehingga dalam hal ini, pada saat ada orang yang hadir yang bukan ahli waris, boleh disisihkan oleh para ahli waris untuk bagian mereka. Nah, kemudian, di ayat berikutnya, atau kita lihat di sini saja, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu khawatir kalau mereka meninggalkan di belakang mereka itu generasi atau keturunan-keturunan yang lemah, yang mengkhawatir mereka itu, kepada mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang sadida, yang benar, yang lurus, yang menutupi kekurangan-kekurangan. Nah, di sini ayat ini memberitahukan kepada kita kaitan dengan tadi, barangkali ada kaitan juga dengan hibah. Bahwa hibah, memberi itu atau wasiat itu baik-baik saja. Tetapi ingat, meninggalkan generasi yang berkecukupan, anak-anak maksudnya, generasi di bawah kita yang berkecukupan itu lebih baik daripada mereka tidak punya apa-apa. Artinya jangan karena semangat hibah diberikan semua harta, nanti ahli waris kita tidak dapat apa-apa, kan? Tidak punya apa-apa. Itu tidak baik. Nanti ada hadis di sini juga yang menjelaskan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya Sahih Bukhari Muslim nih. Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni dzu malin wala yarisuni illa ibnatun. Hai Rasulullah, saya ini orang yang punya harta dan tidak mewarisi kepadaku ini kecuali hanya seorang perempuan, anak perempuan. Apakah boleh saya menyedakohkan 2/3 hartaku? Rasulullah menjawab, qala la, jangan. Qala pasyatru, bagaimana kalau hanya setengah, wahai Rasulullah? Kalau Sa'ad, ya Rasulullah, qala la, jangan juga. Qala berkata Sa'ad, pasulus, bagaimana kalau 1/3? Qala as-sulus wasulus katsir. Sepertiga boleh itu. Tapi ingat 1/3 juga sudah banyak. Artinya, kalaupun mau memberi itu juga kepada yang bukan ahli waris, jangan melewati 1/3. Kemudian disebutkan di sini, qala al-fuqaha'u in kana warasatul mayyit aghniya'a ustuhibba lil mayyit ayyastawfa as-sulus bi wasiyatihi. Jika memang diketahui nanti para ahli waris itu dalam keadaan berkecukupan gitu, dalam keadaan aghnia, mereka cukup, silahkan tunaikan itu wasiat itu, tetapi tetap harus 1/3. Dan kan fuqara ustuhiba iyan kusas sulus. Tapi kalau ahli waris itu ternyata dalam keadaan kekurangan, maka jangan 1/3, harus lebih kecil, dikurangi 1/3 itu.
1/4 atau lebih kecil lagi 1/8 dan sebagainya. Itu menurut ahli-ahli fikih al-fuqaha di sini. Nah, kemudian di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan di sini dari hadis Abi Hurairah terkait dengan persoalan tadi bahwa hendaknya para orang tua itu menyiapkan generasi berikutnya, jangan sampai mereka lemah. Lemah itu dari berbagai sisi, lemah dari sisi pendidikan, lemah dari sisi akidah, termasuk kalau di sini ceritanya lemah dari sisi harta, katakan begitu. Jangan sampai dihabiskan itu harta itu hanya untuk kita memberi kepada pihak yang bukan ahli waris. Nah, kemudian di sini Rasulullah ayat berikutnya menyebutkan ayat ke-10 saja sampai 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sesungguhnya mereka itu memakan di dalam perut-perut mereka itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, ini juga peringatan kepada kita seperti pernah disampaikan pada Selasa yang lalu bahwa membagikan waris itu adalah sesuatu yang telah Allah wasiatkan. Sehingga jangan ditunda-tunda membagikan harta waris itu, karena bisa jadi pada penundaan itu terjadi kedoliman-kedoliman. Salah satu kedoliman yang cukup besar itu memakan harta anak yatim. Katakanlah seorang bapak meninggalkan putra-putri, kemudian hartanya itu dikuasai oleh ibunya, dan tidak dibagikan kepada anak-anaknya, paling tidak pengatasnamaan terhadap anak-anaknya, kemudian ibunya menikah lagi gitu, dengan laki-laki lain, sementara harta yang dibawa oleh ibunya dan dengan suami baru itu masih di dalamnya mengandung harta anak yatim, ya anak sendiri dari ibu tersebut. Gitu. Tetapi karena belum jelas kepemilikannya, bisa jadi itu terjadi makan harta anak yatim yang diancam oleh Allah di sini. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka itu memakan di dalam perutnya itu api neraka. Bahasanya selauna sa'iro, dan akan masuk mereka itu ke dalam neraka sa'ir. Sehingga hati-hatilah di sini. Idza akalu amwal yatama bila sababin fa innama ya'kuluna naro, gitu. Apabila makan harta anak yatim tanpa sebab, bukan karena ikut mengurus anak yatim misalnya, fa innama ya'kuluna naro, maka sesungguhnya mereka itu sedang memakan api. Demikian juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan begini, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda Rasul, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa mengekalkan kalian di dalam neraka. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang 7 itu wahai Rasul? Qala, menjawab Rasulullah, asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah, wasihru, yang keduanya sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yang ketiganya itu membunuh tanpa hak, kemudian waktu riba, keempatnya makan harta riba, waktu malil yatimi, kelimanya memakan harta anak yatim, bisa mengekalkan kita di dalam neraka. Yang keenamnya wattawalli yaumaz zahfi, kabur dari peperangan. Yang ketujuhnya waqatul muhsanati mu'minati ghafilat, nuduh zina kepada perempuan baik-baik. Tapi di sini salah satunya itu aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dengan demikian mesti hati-hati dan jangan menunda-nunda pembagian waris. Nah, berikutnya ayat ke-11 barangkali tidak dijelaskan dulu hari ini, insya Allah nanti ke depannya. Ini ayat yang merinci bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Sekarang kita kembali ke sini saja. Ke bahan presentasi. Di sini seperti disebutkan, saya ulang lagi ini, posisi kerabat
itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut zawil furud, karena ini istilah-istilah baru bisa jadi begitu, atau ashabul furud nanti orang menyebutnya. Mereka itulah yang membagian-bagian tertentu atau menjadi ahli waris. Kemudian yang keduanya asobah nasabiyah. Nanti apa itu asobah nasabiyah barangkali berikutnya dijelaskan. Dan ashabul furud itu yang pertama. Jadi urutan membagi waris itu, yang pertama harus dibagi itu adalah zawil furud, yang memiliki bagian-bagian tertentu. Itu ada 6 macam bagian. Dari setengah, kemudian 1/4, 1/8. Yang keempatnya 2/3, 1/3, dan 1/6. Itu dijelaskan dalam Quran An-Nisa 11 dan 12. Kemudian berikutnya, kerabat kita itu ada yang berkedudukan sebagai zawil arham. Kerabat sih, saudara dekat, bahkan bisa jadi cucu, tetapi bukan ahli waris. Itu yang tidak termasuk sebagai ahli waris. Kemudian kemarin kita sudah sampai ke hijab nih. Hijab itu adalah penghalang penerimaan waris. Yang pertama, hijab hirman, terhalang secara penuh. Artinya ahli waris yang bersangkutan itu, tetapi karena ada ahli waris yang lebih dekat kepada mayit atau kepada jenazah, maka yang bersangkutan tidak memperoleh sama sekali waris. Artinya ada prioritas. Kemudian yang keduanya hijab nukson. Kalau hijab nukson itu terhalang sebagian, tidak penuh, tetapi sebagian karena ada yang lebih dekat lagi. Seperti yang sudah dijelaskan Selasa lalu. Nah, sekarang kita berikan contoh-contoh hijab itu seperti apa. Yang pertama ada hijab nukson. Hijab nukson itu terhalang sebagian. Misalnya begini, ketentuan asal suami itu memperoleh setengah bagian harta waris jika istrinya meninggal. Dengan catatan jika ada anak, artinya si istri tadi memiliki anak, apakah anak dengan suami ini atau anak dengan suami sebelumnya, jika beliau itu menikah dengan suami ini, misalnya dalam keadaan janda begitu. Nah, itu bagian suami itu berubah menjadi 1/4. Ini terhalang sebagian. Itu contoh hijab nukson. Demikian juga untuk istri. Istri, jika suami meninggal dan si suami itu tidak memiliki anak, maka bagiannya dapat 1/4. Tetapi apabila si suami tadi memiliki anak, baik anak dengan istri ini atau dari istri yang lain, maka bagian istri ini berkurang menjadi 1/8. Itu yang dimaksud hijab nukson. Nah, kemudian contoh hijab hirman. Kalau ini menghalangi secara penuh untuk memperoleh waris. Sama sekali tidak dapat warisan gitu di sini. Nah, maka dicontohkan di sini, seorang kakek misalnya tidak dapat warisan karena ada bapak. Jadi kakek itu memang termasuk ahli waris, tetapi apabila ada bapak yang lebih dekat dengan mayat, dengan jenazah itu, karena anak dengan bapak lebih dekat dibanding anak dengan kakek gitu, maka bapak itu terhalang, sama sekali tidak dapat. Cukup diwakili bapak. Kemudian juga cucu laki-laki tidak dapat waris dari anak laki-laki ini ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat waris karena ada anak laki-laki, ada paman atau ada uaknya, begitu maksudnya. Jadi ada dua anak laki-laki, yang satu sudah meninggal, tetapi pamannya atau uaknya itu masih hidup, Pade atau Pak Le-nya itu masih hidup. Maka apabila si kakeknya, bapak dari pamannya ini meninggal, cucu itu terhalang karena ada paman atau ada anak laki-laki dari yang meninggal. Sama sekali tidak dapat cucu laki-laki dari anak laki-laki dengan catatan. Kalau cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan itu yang termasuk zawil arham, tidak dapat atau bukan ahli waris.
Demikian juga nenek tidak dapat waris karena masih ada ibu. Nenek itu ahli waris, tetapi kalau ibu masih hidup, maka nenek itu terhalang oleh ibu, sehingga tidak dapat warisan sama sekali. Kemudian saudara kandung tidak dapat waris karena masih ada anak laki-laki atau bapak, dan atau bapak. Saudara kandung itu kakak atau adik dari yang meninggal, gitu. Nah, jika yang meninggal itu memiliki anak laki-laki, tentu yang dimaksud di sini, atau masih ada bapak, maka saudara ini terhalang memperoleh waris. Siapa saja di antara ini, anak laki-laki atau bapak, itu menghalangi saudara kandung. Jadi tidak dapat apapun, tetapi termasuk ahli waris. Kemudian yang kelimanya, saudara laki-laki sebapak tidak dapat waris karena ada anak laki-laki, ada bapak, atau ada saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sebapak artinya beda ibu, kakak beradik hanya beda ibu, maka tidak dapat waris karena ada anak laki-laki, yang sekandung saja tidak dapatkan karena ada anak laki-laki, apalagi hanya sebapak. Terhalang oleh karena ada anak laki-laki, ada bapak, dan di sini ditambah saudara laki-laki sekandung yang ada di nomor D. Laki-laki sekandung masih hidup, itu diutamakan. Dan saudara laki-laki sebapak tidak dapat. Itu adalah hijab hirman, dihalangi secara penuh. Tapi kalau nukson hanya dihalangi sebagian. Baik, kita lanjut. Di sini penghalang waris mewaris. Jadi walaupun syariat waris mewarisi itu sudah ditetapkan oleh agama, di sini ada sejumlah ketentuan lain. Belum tentu ahli waris yang sudah termasuk ahli waris itu jadi menerima waris, belum tentu. Jika yang pertama misalnya ada budak, dia itu statusnya budak belian. Katakanlah seorang bapak punya anak, anaknya itu jadi budak. Nah, maka tidak terjadi proses waris mewarisi. Namun sekarang ini perbudakan secara legal formal kan sudah tidak ada. Sehingga penghalang nomor 1 ini sudah bisa diabaikan. Kemudian yang keduanya, pembunuhan. Pembunuhan itu menyebabkan tidak boleh menerima waris. Tidak terjadi proses waris mewarisi. Misalnya begini, seperti yang dalam kasus-kasus dalam pemberitaan beberapa tahun yang lalu, ada seorang seorang istri membakar suaminya, artinya membunuh suaminya kan, dengan maksud ingin segera dapat waris dari suaminya. Justru secara hukum Islam itu si istri walaupun asal usulnya bisa dapat waris dari suami, kalau istri itu membunuh suaminya maka tidak boleh memperoleh waris karena melakukan pembunuhan. Atau seorang anak membunuh bapaknya atau ibunya. Kalau ya jelas kalau sudah meninggal itu warisannya harus diturunkan. Tetapi anak yang membunuh ini tidak dapat waris secara hukum Islam. Ya, boleh. Kalau hukum Barat ya lain lagi barangkali. Tapi dalam hukum Islam itu tidak boleh memperoleh waris. Atau bisa jadi keponakan. Keponakan juga kan ahli waris. Nah, ingin segera dapat waris dari pamannya dibunuh. Maka itu pun sesungguhnya justru menghalangi memperoleh waris. Melakukan pembunuhan. Yang ketiganya beda agama. Beda agama itu maksudnya si yang mewaris itu yang mewariskan, katakanlah Muslim, beragama Islam, anaknya itu adalah Nasrani misalnya. Maka tidak boleh terjadi waris mewarisi. Anaknya yang meninggal maka bapaknya tidak boleh warisan dari anaknya. Atau apalagi kalau bapaknya yang meninggal, anak yang beda agama itu juga tidak boleh menerima waris. La yarisul kafirul muslima wala muslimul kafiro. Begitu kata Nabi. Tidak boleh mewarisi seorang muslim kepada seorang kafir dan seorang kafir juga kepada seorang
Muslim tidak boleh mewarisi. Artinya ini bisa menjadi penghalang terjadinya proses waris mewarisi jika beda agama. Kemudian berikutnya kita lihat syarat-syarat waris mewarisi ini. Pertama, proses waris mewaris itu harus terjadi proses kematian. Kematian mewaris. Mewaris itu yang mewariskan. Ya. Orang yang mewariskan. Misalnya seorang bapak, ahli warisnya itu anak-anak, dan juga nanti kakak adik, juga ibu bapaknya, demikian juga paman-paman dari yang bersangkutan, itu bisa jadi ahli waris. Nah, pada saat mewaris masih hidup, itu belum bisa diwariskan. Kalaupun mau dibagi-bagikan, ya bukan waris. Dan tidak perlu mengikuti ketentuan waris. Nah, kalau ingin dapat waris, tunggu dulu. Mewaris itu meninggal. Dan meninggalnya itu juga harus dinyatakan bukan mati suri, bukan koma, gitu, tapi betul-betul meninggal. Nah, tentu harus ada penjelasan dari medis. Dari medis bahwa ini betul-betul sudah meninggal. Kalau masih katakanlah koma, itu belum menjadi ketentuan atau belum memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan meninggal. Jadi yang pertama harus ada kematian dari yang mewariskan. Kemudian yang keduanya, yang akan menerima waris itu harus masih hidup. Masih hidup itu ahli warisnya. Saat mewaris meninggal. Misalnya begini, seorang bapak ahli warisnya anak. Anaknya ada 5, katakanlah begitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu semuanya ahli waris. Dan tidak ada yang menghalangi dapat mereka semua itu. Kalau anak ya. Tetapi anak pertama sudah meninggal mendahului bapaknya. Maka anak pertama ini tidak jadi ahli waris. Karena pada saat bapaknya meninggal, anak pertama sudah meninggal. Tidak menjadi ahli waris. Artinya syarat kedua, pada saat mewaris meninggal itu ahli warisnya hidup. Kalau sudah meninggal lebih dahulu, bukan ahli waris lagi. Tidak menjadi ahli waris. Kecuali nanti dalam kasus tertentu bisa diturunkan kepada anaknya. Itu nanti kasus-kasus tertentu. Tetapi secara umum, syarat kedua itu harus masih hidup ahli waris pada saat mewaris atau yang mewariskan meninggal. Kemudian yang ketiganya, tidak boleh ada penghalang memperoleh waris di antara mewaris dengan ahli waris. Ya, tadi penghalang sudah sebutkan ada 3 kan, akibat perbudakan, kemudian beda agama, dan membunuh, melakukan pembunuhan. Tidak boleh terjadi itu. Artinya nanti yang akan membagikan waris harus bertanya dulu kepada ahli waris. Apakah ada yang beda agama dengan bapaknya yang meninggal misalnya, atau dengan ibunya yang meninggal? Kalau beda agama jelas tidak dapat. Yang walaupun anak. Demikian juga ya, kalau pembunuhan jelas biasa, pasti beritanya itu akan besar kan, bahwa anak ini membunuh bapaknya, jelas tidak dapat waris sama sekali karena melakukan pembunuhan. Jadi syarat-syarat waris mewaris itu harus ada kematian. Pada saat mewaris meninggal itu ahli warisnya masih hidup, dan tidak ada penghalang memperoleh waris dengan 3 macam penghalang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke harta campur kaya. Atau harta gonogini lah istilah di Jawa. Harta campur kaya. Perlu diketahui bahwa ajaran Islam memang tidak mengatur pembagian harta gonogini. Harta campur kaya. Artinya apa ini? Memang seharusnya harta dalam pernikahan itu harus jelas. Milik siapa? Milik suami atau milik istri. Kalau harta yang dimiliki oleh suami atau istri yang dimiliki sebelum nikah, ya jelas itu punya masing-masing. Katakanlah seorang suami sebelum menikah itu sudah punya sawah warisan dari
orang tuanya itu, maka itu sawah tersebut tetap milik suami. Atau sebaliknya istri sebelum menikah sudah memiliki rumah misalnya gitu. Sudah memiliki rumah, katakan bisa beli karena cukup berada misalnya seorang istri tadi atau warisan dari orang tuanya, maka harta itu tetap milik istri walaupun nanti menikah dengan seorang suami. Bahwa suami ikut numpang di rumah itu hanya numpang saja, kepemilikannya tetap milik istri. Artinya pada saat terjadi meninggal dunia, gampang itu mana yang harus diwariskan. Kalau yang meninggal itu si suami misalnya, maka barang warisan itu adalah sawah saja. Rumah yang ditempati itu milik istri, tidak boleh diwariskan karena milik istri. Atau kalau yang meninggal itu ada istri, maka tirkah, harta pusaka atau harta yang diwariskan itu adalah rumah itu. Karena itulah yang dibawa oleh istri sebelum menikah. Nah, yang jadi masalah bagaimana harta yang diperoleh dalam pernikahan. Nah, sesungguhnya kebiasaan di negeri-negeri barat itu dalam pernikahan juga tetap kepemilikan itu jelas. Milik istri atau milik suami itu sesungguhnya harusnya begitu dalam syariat Islam, supaya tidak bingung pada saat nanti katakanlah kalau terjadi kematian. Karena sudah jelas bahwa mobil ini adalah milik suami. Kemudian kalau televisi milik istri misalnya. Kalau kursi-kursi milik suami misalnya gitu. Harus jelas ya sebaiknya. Tetapi dalam kehidupan kita kan itu sesuatu yang tabu. Bukanlah sesuatu yang biasa di kita. Karena tabu itu jadi tak jelas kepemilikan barang setelah pernikahan. Misalnya tanahnya itu adalah punya suami, bawaan suami sebelum menikah. Tetapi kemudian dibangun setelah menikah itu, di dalam itu menyertakan uang punya istri. Nah, itu kan jadi harta campur kaya. Pada saat terjadi meninggal, katakanlah salah seorang meninggal itu, nah memang tanahnya milik suami. Katakan kalau yang meninggal suami itu adalah berarti tanahnya saja milik suami. Sedangkan rumahnya itu hasil kerjasama antara suami dan istri. Ini memang agak sulit untuk urusan campur kaya karena adat atau kebiasaan di kita tidak mau memisahkan harta suami atau harta istri dalam pernikahan karena biasanya tabu mungkin ya dalam adat kita itu. Tetapi untuk memudahkannya harusnya jelas kepemilikan. Barangkali bisa diatasi dengan atas nama siapa di dalam sertifikatnya. Kalau itu rumah, kalau kendaraan di BPKB-nya atau atas nama siapa atau di STNK-nya, maka itu bisa menjadi catatan bahwa itu adalah milik yang tercantum di dalam surat-surat tadi. Kemudian nanti dalam KHI ini, kompilasi hukum Islam ini, di pasal 97 untuk harta campur kaya atau harta gono gini. Campur kaya itu istilah di Jawa Barat, istilah Sunda, tapi kalau istilah Jawa adalah gono gini. Nah, kalau mengikuti hukum kompilasi Islam di sini, ini undang-undang positif ya, berlaku di negeri kita nih. Itu dibagi dua harta campur kaya itu, 50-50%. Menurut ini pasal 97 di kompilasi hukum Islam. Tetapi sesungguhnya apakah harus selalu begini? Ya, tentu saja tidak mesti. Nah, ini kalau berurusan di pengadilan agama mesti akan diterapkan ini pasal yang dipakai. Tetapi ini tidak ada dasar di dalam ajaran Islam, tidak ada sebetulnya. Sehingga nanti dalam ajaran Islam bisa juga menggunakan hukum adat dalam pembagian harta campur kaya atau gunung gini. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa diterapkan sebagai dasar hukum jika dalam syariah tidak ada yang penetapan dari syariah. Sehingga adat bisa dipakai. Misalnya adat yang dimaksud apa? Kalau di Jawa Barat, harta campur kaya itu kan ada sepikulan dan ada apa istilahnya? Ada sapikul dan apa istilahnya. Jadi tetap dua kali itu. Milik suami itu 2, sedangkan untuk istri 1. Jadi
katakanlah harta itu dibagi antara 2/3 milik suami, 1/3 milik istri. Dengan catatan itu apabila istrinya tidak ikut, katakanlah bekerja. Gitu. Tapi kalau di tempat lain barangkali disamakan, itu setengah-setengah seperti dalam kompilasi hukum Islam. Atau di tempat lain ada yang lain bisa juga berbeda. Dalam istilah Sunda itu tadi satanggungan saaisan itu istilah bahasa Sundanya. Satanggungan saaisan. Kalau untuk laki-laki satanggungan artinya 2 pikul, 2 wadah. Kalau untuk perempuan 1 wadah. Artinya 2/1. Untuk di daerah Jawa Barat kebiasaan. Di daerah lain bisa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar pembagian harta campur kaya. Jika tidak ada perjanjian sebelumnya dalam pernikahan itu. Bisa dijadikan dasar. Karena itu hukum adat. Hukum adat bisa dipakai jika tidak ada ketentuan syariat. Dalam syariat Islam memang tidak ada. Bagaimana itu? Karena di dalam kebiasaan masyarakat Arab waktu itu, ya semuanya milik laki-laki. Kan? Sehingga tidak diatur dalam ajaran Islam ini. Dikembalikan kepada kebiasaan di tempat masing-masing. Atau kalau mau urusannya dengan pengadilan agama, ya seperti ini. Pakai pasal 97. Berikutnya, kita lihat ahli waris di sini. Siapa saja ahli-ahli waris kita itu? Pak Muh, masih ada waktu atau bagaimana ini? Sebentar. Maaf Ustadz, tinggal 5 menit boleh ya? 5 menit ya. Oke, kita lihat di sini ahli waris. Ahli waris dari sebab pernikahan itu hanya 2, suami dan istri. Jadi seperti pernah saya sampaikan pekan lalu, mertua itu bukan ahli waris. Adik, kakak ipar juga bukan ahli waris. Anak tiri pun bukan ahli waris. Jadi dari sebab pernikahan itu hanya 2 saja ini. Suami atau istri. Kemudian dari keturunan atau nasab, ini yang paling banyak. Yang pertama anak laki-laki dan anak perempuan, serta keturunannya. Ini semuanya termasuk ahli waris. Keturunannya, cucu, cicit, dan terus sampai ke bawah. Jika masih pada saat kakeknya meninggal, mereka ada. Kan? Kemudian yang keduanya, bapak dan ibu, serta terus ke atas. Ini yang saya katakan vertikal ke atas. Dalam istilah usul fikih ini usul terkait dengan asal usul. Kalau ini adalah dzurriyah, turunan ke bawah. Bapak dan ibu misalnya di sini termasuk kakek nenek juga, bapak, ibu, kakek nenek dan seterusnya. Itu termasuk ahli waris jika mereka ada. Jika tidak ada biasanya berhenti di sini. Dan kadang-kadang bapak ibu juga sudah tidak ada gitu kan. Kemudian berikutnya ahli waris itu adalah saudara-saudari kandung. Kakak adik maksudnya di sini. Kandung itu artinya seibu sebapak. Atau hanya sebapak saja. Itu juga termasuk ahli waris kita. Atau hanya seibu. Seibu juga itu ahli waris kita. Hanya di sini tentu akan ada skala prioritas. Ya. Skala prioritas apabila ada anak laki-laki nih, saudara kandung. Itu bisa menutup semua ini. Tapi kalau saudari perempuan, kandung walaupun kandung, ini tidak menutup nih, kepada saudara sebapak atau seibu. Yang tadi kena hijab hirman. Bisa terjadi hijab hirman dengan kehadiran saudara kandung laki-laki. Dan keturunannya, artinya keturunan itu keponakan. Keponakan juga bisa jadi ahli waris dari seseorang yang meninggal. Kemudian juga berikutnya adalah paman. Paman sekandung. Termasuk paman juga, biasanya paman itu kan adik bapak atau adik ibu. Kakaknya juga masuk juga. Tentu saja. Sekandung, sebapak, seibu, dan keturunannya. Artinya adik atau saudara-saudara sepupu kita itu juga adalah sebagai ahli waris dari seseorang yang meninggal. Nah, nanti kalau dikumpulkan ini ada beberapa, insya Allah di pertemuan berikutnya barangkali akan dirinci siapa-siapa saja dari masing-masing ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Semua ini kita lihat secara ya pelan-pelan saja barangkali begitu. Karena ini kadang-kadang
banyak istilah yang perlu kita pahami dan butuh waktu memahaminya. Barangkali sampai di sini saja dulu, Pak Mu, mangga. Baik Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan saya juga agak pening tadi ini kemana. Biasanya kalau di masjid suka diuraikan pakai whiteboard ya. Ustadz, baik. Iya. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini saya langsung saja nih Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Ibu Hajah Ine. Pak Ustadz izin bertanya, apabila suami istri tidak punya anak dan tidak pula mengadopsi anak, jatuh warisannya kepada siapa saja? Syukran. Ya, enggak, makasih Bu. Seperti dijelaskan di sini, nanti ahli warisnya itu kepada salah seorang di antara suami atau istri. Kalau tidak punya anak, nah ini masih ada kemungkinan saudara-saudari kandung. Atau ibu bapak jika masih ada ibu bapak juga itu bagian dari waris. Jadi lihat dulu, kita itu punya saudara-saudari atau kakak adik, nah itu bisa jadi ahli waris kita juga jika anak tidak ada. Ini bisa jadi penerima. Atau saudara sebapak saja. Atau saudara-saudari seibu juga itu bisa menjadi ahli waris kita. Kalau ternyata saudara-saudari juga sudah pada meninggal, katakanlah kita itu sebagai anak bungsu gitu ya, lihat anak dari saudara-saudari kita, artinya keponakan. Keponakan itu bisa jadi ahli waris kita. Nah, ternyata tidak punya juga saudara-saudari, bisa jadi lihat kakak adik dari bapak atau ibu kita. Itu bisa memperoleh di sini waris paman, sekandung atau sebapak dan seterusnya. Atau nanti anak dari paman dan uak itu misalnya, atau kita sebut saudara-saudara sepupu itu. Nah, kalau sama sekali tidak ada, nah itu kembali ke Baitul Mal. Kata Nabi, saya ini adalah yang mewarisi mereka yang tidak punya ahli waris. Nah, Nabi di sini representasi negara waktu itu kan, representasi kaum muslimin. Artinya kembalikan kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Bisa ya, kalau di kita kan tidak ada Baitul Mal ya. Ya, silahkan saja dikembalikan kepada mungkin ke BAS atau bisa juga ke DKM atau kepada yang mengurusi untuk kepentingan kaum muslimin. Saya kira begitu. Enggak, Pak Mo. Baik Ustadz, ini juga nyambung ya pertanyaannya. Kalau seandainya ini ada yang tanya juga Ustadz dari Pak Haji Ihsan ini. Bagaimana jika ada harta peninggalan dari sepasang suami istri yang tidak punya keturunan serta saudara-saudaranya yang seayah sudah meninggal semua, Ustaz. Ya. Tapi dia meninggalkan harta. Ya, kalau tadi punya saudara-saudara seayah, nah tinggal lihat apakah saudara-saudara itu memiliki anak atau tidak. Kalau memiliki anak, itu mereka bisa jadi ahli warisnya. Ini tidak punya keturunan, Ustaz? Sama sekali ya. Sama sekali. Tapi dari kakak adiknya juga tidak punya anak ya. Nah, kalau tidak punya anak atau tidak ada ahli waris, ya kembalikan kepada kaum muslimin. Kembalikan kepada Baitul Mal istilahnya. Tapi kalau tidak ada Baitul Mal, ya untuk kepentingan kaum muslimin saja. Saya kira gitu seperti tadi. Baik. Ini pertanyaan terakhir Kang Dea, nanti boleh direkapitulasi kalau ada pertanyaan yang mau lewati ya. Pertanyaan terakhir Ustadz, ini dari Pak Sapri dari Yogyakarta. Apakah hibah bisa diperhitungkan sebagai waris? Jika iya, boleh diinfo atau disampaikan dalil atau dasarnya ada atau tidak, Ustaz? Oh iya, iya. Jadi maksudnya misalnya pada saat masih hidup, seorang bapak, katakanlah begitu untuk memudahkan contohnya. Seorang bapak memberikan harta kepada salah seorang anak atau semua anak, katakanlah begitu ya. Semua anak dikasih berupa harta. Kemudian pada saat meninggal, apakah yang bersangkutan hibah tadi diperhitungkan sebagai waris? Ya tentu tidak. Hibah-hibah, waris-waris. Artinya yang walaupun sudah memperoleh hibah saat masih hidup orang tuanya, pada saat meninggal orang tuanya, selagi masih ada harta peninggalannya, maka yang sudah menerima hibah juga itu tetap menerima waris. Karena hibah itu tidak menggantikan waris. Karena beda kasus.
Waris itu harus meninggal dahulu kan, yang mewariskannya itu. Tapi kalau hibah itu ya memberi biasa. Apa bedanya dengan memberi kepada orang lain? Dan biasa kita memberikan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, itu tidak diperhitungkan sebagai waris. Tetap saja memperoleh waris, punya hak. Kecuali misalnya begini, terjadi perundingan di antara ahli waris, para ahli waris itu berunding bahwa anak tertua ini sudah dikasih rumah nih oleh orang tua kita. Kita minta kerelaan kepada si kakak tertua itu supaya tidak menerima waris karena sudah dapat rumah. Nah, jika kakaknya itu rela, udah ya betul saya tidak akan menerima waris karena sudah dapat rumah selagi bapak masih hidup misalnya, maka itu bisa. Si kakak itu tidak dapat waris. Tapi dengan catatan harus dimusyawarahkan dahulu. Itu yang disebut takhoruj nanti dalam bab waris itu. Keluar dari menerima waris karena nanti pihak ahli waris lain katakanlah di situ meminta karena sudah dapat kompensasi sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari asal usul, dari asal hukum waris, tetap semua ahli waris itu dapat warisan walaupun sebelumnya sudah menerima hibah. Saya kira begitu, Pak Mo. Baik Ustadz, nanti ada beberapa pertanyaan yang secara jabri mau share ke Ustadz ya. Ini ada yang jabri juga nih, karena ini pertanyaannya mungkin membutuhkan pendalaman. Satu terakhir Ustadz, pertanyaannya. Apakah dosa? Ini pertanyaan dari Ibu Hajah Eti Abdullah nih. Apakah dosa tanah dan bangunan yang sudah dihibahkan kepada istri oleh suami, namun pada saat perceraian diminta dibagi dua? Ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Oh ya, jelas itu sama dengan orang menjilat ludahnya sendiri kalau gitu ya. Sudah diberikan harta ini, kemudian nanti diminta lagi tidak boleh. Yang boleh diminta lagi itu jika seorang orang tua memberi kepada anaknya, itu boleh, itu dalam hukum Islam tidak apa-apa. Tapi kalau bukan kepada anak itu tidak boleh diminta lagi. Kalau sudah jadi harta pemberian dalam bentuk hibah misalnya, maka tidak boleh diminta lagi. Toh sudah diberikan. Itu nanti menjilat ludah sendiri kalau yang seperti itu. Sehingga apakah dosa? Jelas dosa itu. Istri pada saat dalam pernikahan dikasih hadiah katakanlah, ini berupa tanah. Tapi saat bercerai minta dibagi dua, itu artinya ya mengambil hak orang lain. Kecuali kalau istri itu dengan sukarela, nggak apa-apa sebagai kenang-kenangan artinya itu menghibahkan lagi istri itu kepada suaminya. Tapi kalau maksa, itu adalah sama dengan mengambil harta yang bukan haknya. Dan tentu saja dosa itu namanya. Baik. Itu bisa, ya, saya kira dasarnya dalam surat Al-Baqarah ayat 180-an itu tidak boleh mengambil harta orang lain. Ya, Pak Mu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini memang banyak pertanyaan, ini mau saya khawatir Pak Ustadz, masih ada kegiatan lain tidak Ustadz ini? Oh, mangga kalau masih ada yang bertanya ya. Ini juga menyambung pertanyaan yang di atas tadi kata Pak Haji Ihsan. Tadi pertanyaannya yang dari Pak Haji Ihsan itu, mohon maaf ini Ustadz, saya baca ulang nih karena nyambung nih. Bagaimana jika ada harta peninggalan dari sepasang suami istri yang tidak punya keturunan, serta saudara-saudaranya yang seayah sudah meninggal semua? Lalu sambungan pertanyaannya, anak-anak dan saudara-saudara kandungnya juga sudah, jadi ini sudah meninggal semua Ustadz. Itu yang mungkin jawaban yang tadi ya, harus dikebaitulmalkan ya. Jadi sama sekali sudah tidak ada lagi. Ya. Begitu ya Ustadz? Ya, betul. Dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin saja. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Rosana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini mah pertanyaan yang minggu lalu sudah dibahas Ibu ya. Mohon maaf. Pertanyaannya dari Ibu Rosana,
pengurusan hibah pada orang tua yang sudah bercerai. Ini bagaimana, Ustaz? Pengurusan hibah Hibah pada orang tua yang sudah bercerai. Gimana nih Untuk hibahnya? suami istri cerai, mau dikasih hibah atau begitu mungkin ya, Ustaz, ya? Ini saya agak Nggak terlalu jelas ini maksudnya. Iya, mengolah pertanyaan. Kalau misalnya begini mungkin, Pak. Pada saat dalam pernikahan itu, seperti kasus ibu tadi atau bapak tadi, si istri atau suami memperoleh harta pemberian, biasanya suami memberi kepada istri biasanya. Memberi pemberian kepada istri, maka itu sudah jadi hak milik istri. Nah, pada kasus terjadi perceraian, ya tidak boleh diambil lagi. Sudah milik istri itu. Sehingga kalau sudah bercerai, ya tidak, ya sudah itu milik istri dan tidak bisa diminta gitu. Apakah begitu? Sama saya kira kasusnya dengan yang tadi kalau itu ya. Iya, mungkin kasusnya tuh suami istri ngasih hadiah lalu bercerai diambil lagi, mungkin begitu ya, Ustaz. Iya. Iya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah jam 6:09. Menarik sekali. Ini memang kajian ini butuh waktu yang sangat panjang, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas di pagi hari ya buat Ibu Bapak. Terakhir, Ustadz, sebelum Ustadz menutup, ada Ustadz Wijayanto atau Pak Rustam yang mau menyampaikan sesuatu. Pak Rustam, ada yang disampaikan? Cukup, Pak Mo, cukup. Baik. Sebaiknya screen-nya di close dulu, Pak Mo. Boleh? Pak Ustadz, ditutup dulu screen-nya. Ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pertanyaan yang belum kebaca. Dari mudah-mudahan Kang Dia dan teman-teman di petugas di Zooming ini bisa merekapitulasi sehingga minggu depan bisa disampaikan atau di-share dulu ya ke Mu, nanti saya share. Karena ada pertanyaan Japri yang cukup panjang, Ustadz Lukman, nanti mau Japri ke Ustadz ya. Minggu depan bisa dibahas nih. Baik, terakhir sebelum doa, Ustadz ada closing statement apa nih di kajian yang kedua ini? Oh iya. Ya, yang jelas bahwa pembagian waris ini ada dasar yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an gitu. Sehingga harus menjadi perhatian kita, concern kita harus demikian kuat, sama seperti kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat dan sebagainya. Harus sama perlakuannya, kita harus mengamalkan persoalan waris ini dengan sepenuh keimanan dan keyakinan kepada Allah. Saya kira itu mungkin. Dan insya Allah nanti pada saat penjelasan contoh-contoh pakai angka-angka ini bisa pakai whiteboard. Di dalam Zoom ada nanti. Siap, Ustaz. Jadi dipersilakan kalau mau per kasus masing-masing sampaikan, kita bahas bersama di sini. Baik. Nggak usah supaya jelas gitu di antara kita. Baik, Ibu Bapak, itulah pesan dari Pak Ustadz. Minggu depan silakan setiap jamaah atau yang hadir di ruangan Zoom menyampaikan kasus-kasusnya perihal tentang bab waris ya, sehingga nanti bisa dibahas. Oh, saya begini, orang tua begini, meninggal satu anak masih ada, nanti akan lebih enak menjelaskannya. Baik, sebelum diakhiri kajian pagi ini, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Ustadz boleh dipimpin doa dengan khusus besok. Maaf sebentar, sebelum ditutup oleh Ustadz, kami informasikan pertama besok kajian akan diisi oleh Ustadz Agus Salim Hasanuddin tentang Ustadz Gun-Gun tentang Riyadhus Shalihin ya. Lalu hari Kamis akan diisi oleh Ustadz Agus. Hari Jumat, alhamdulillah Ustadz Didi juga sudah bisa mengisi ya, sudah sehat, bisa kembali bergabung di kajian pagi subuh ini. Demikian informasinya, Ustadz boleh dipimpin doa sebelum kegiatan ini kami tutup ya. Monggo Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Untuk pekan depan barangkali belum masuk ke kasus-kasus karena harus menjelaskan teorinya ya. Nanti kalau sudah masuk ke kasus-kasus, mari boleh kita bahas bersama itu kasus masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka istiqomata fil ahwal wal mudawamata 'alal a'mal wa husnal khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sami, Lukman. mangap. Terima kasih. Lukman, Ustadz Lukman. Iya, semoga Terima kasih Ya. Pak Lukman. Nih, Syukur, Pak saya ingin Ya. menyapa Bu, apa yang dimuliakan Allah? Mohon maaf. jamaah. Sebentar Pak Mo, sebentar. Siap, Pak Mo. Ya. Ini ada Pak Ihsan, ini jamaah haji Khalifah Tur yang angkatan pertama. Apa kabar Pak Ihsan? Turnuhun Kang Rustam. Tahun 2007. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Di Bandung posisi? Saya lagi di Jakarta, Pak Rustam. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Ustadz Lukman apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah. Oh, wah ini mah CS nih. Gimana Pak Ihsan? Di Jakarta ya, bukan di Bandung. Lagi di Jakarta, sore nanti ke Bandung. Oh, gitu. Tapi sehari-hari di Bandung ya? Bandung Jakarta lah. Besok Oh, gitu. kita janjian Oh, iya. ketemu sama Kang Rustam. Oh, saya baru ngeh ini. Insya Allah, besok ya. Mas Iya. Ihsan yang biasa. Sudah saya kenal ini. Impet Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Baik Ibu Bapak, kajian-kajian tentang subuh atau rekaman-rekamannya baik dari Ustadz Lukman dan Ustadz-Ustadz yang lain insya Allah dapat dilihat kembali di YouTube channelnya di Khalifah ya. Biasa di subscribe dan di like videonya dan dinyalakan loncengnya biar nanti update apa saja yang bisa Ibu Bapak dapatkan. Terima kasih. Silakan masih ada waktu 1 menit untuk silaturahmi ya. Monggo. Silakan.